Halo semuanya, perkenalkan nama aku Steven Graciano Cahyono dengan NIM 68 2022-007 dari program studi Sistem Informasi. Hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang hangat dari dunia teknologi dengan judul Masa Depan Homo Sapien di Tengah Perkembangan Teknologi. Homo Sapien adalah manusia modern yang telah berevolusi selama ribuan tahun untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup kita dengan sangat cepat. Dari revolusi industri hingga era kecerdasan buatan atau AI. Manusia semakin bergantung pada teknologi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Lalu, dengan adanya peristiwa ini, bagaimana sih teknologi bisa mempengaruhi kita sebagai Homo sapien? Hal ini harus dipikirkan karena kita sedang menghadapi situasi yang kompleks dan problematik. Di era modern ini, teknologi berkembang sangat pesat dan muncul berbagai pertanyaan seperti apakah kita akan kehilangan kendali atas teknologi? Apakah kita akan menjadi lebih kuat dengan bantuan teknologi? Dan seberapa besar sih dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat muncul karena masalah dan situasi yang problematik terkait teknologi akhir-akhir ini. Menurut seorang ahli yang bernama Ray Kurzweil, dalam bukunya The Singularity is Nearer, pada tahun 2045, manusia diprediksi akan mulai menyatu dengan mesin melalui teknologi seperti antarmuka otak komputer atau brain-computer interface. Bahkan, AI diprediksi akan mencapai kecerdasan setara manusia pada tahun 2029. Mengerikan ya teman-teman. Contoh nyata dari perkembangan ini bisa kita lihat pada teknologi-teknologi yang dikembangkan di waktu-waktu ini. Yang pertama adalah Neuralink. Neuralink adalah perusahaan milik Elon Musk yang mengembangkan teknologi BCI atau Brain Computer Interface untuk membantu manusia berkomunikasi langsung dengan komputer melalui pikiran mereka. Lalu ada CRISPR, teknologi rekayasa genetika yang memungkinkan manusia untuk mengedit DNA dan menghilangkan penyakit genetik. Dan yang terakhir yang banyak ditawarkan oleh orang-orang adalah robotika dan AI. Jadi sudah banyak pekerjaan manual yang dilakukan manusia mulai digantikan oleh AI dan robot. Misalnya chatbot yang menggantikan layanan pelanggan dan mobil tanpa supir yang mengurangi kebutuhan pengemudi. Lalu, dengan banyaknya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, apa sih dampaknya terhadap Homo sapien? Dampak pertama adalah di bagian kesehatan. Dengan teknologi seperti AI dan bioteknologi, penyakit bisa lebih mudah didiagnosis dan diobati. Saya sendiri sudah belajar terkait AI, yaitu machine learning dan deep learning, yang bisa memprediksi penyakit berdasarkan data yang ada, baik itu foto, gambar, ataupun data tabular. Lalu teknologi medis yang lebih canggih dapat memperpanjang umur manusia, bahkan membuka kemungkinan untuk hidup lebih lama. Di bagian pekerjaan sendiri, AI menggantikan banyak pekerjaan manual, memaksa manusia untuk beradaptasi dengan pekerjaan lebih berbasis teknologi dan kreativitas. Contohnya adalah AI menggantikan kasir di supermarket, tetapi menciptakan peluang pekerjaan di bidang AI dan analisis data. Lalu dengan bidang identitas, semakin banyaknya integrasi teknologi dan dalam tubuh manusia bisa membuat batas antara manusia dan mesin menjadi kabur. Contohnya adalah implan otak untuk meningkatkan daya ingat atau exoskeleton yang membuat manusia lebih kuat secara fisik. Banyak ya dampaknya teman-teman. Dengan dampak-dampak yang seperti ini, kira-kira apa sih solusi yang kita bisa berikan supaya manusia tidak larut dengan teknologi dan teknologi tidak menguasai manusia? Solusi pertama adalah pendidikan. Masyarakat harus dibekali keterampilan baru yang relevan dengan era teknologi, seperti pemrograman, analisis data, dan pemahaman tentang AI dan bagaimana cara memanfaatkannya. Contohnya, pemerintah dan institusi pendidikan mulai mengajar coding sejak sekolah dasar. Lalu dari segi etika, diskusi tentang etika penggunaan teknologi harus diperkuat agar teknologi tetap digunakan untuk kebaikan manusia.
Contohnya seperti regulasi penggunaan AI di bidang militer agar tidak digunakan untuk tujuan yang membahayakan. Lalu dalam segi kebijakan, pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi manusia dari dampak negatif teknologi tanpa menghambat inovasi. Contohnya, regulasi GDPR di Eropa yang melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh perusahaan teknologi. Kesimpulannya, perkembangan teknologi membawa tantangan sekaligus peluang bagi Homo sapiens. Jika kita bisa mengelola teknologi dengan bijak, kita tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang sebagai spesies. Oleh karena itu, kita perlu berpikir kritis tentang masa depan kita dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi perubahan ini. Saya Steven, terima kasih.